Halo semuanya, hari ini aku mau tunjukin cara membuat plant-based patties atau daging patty burger dengan menggunakan bahan dari tumbuh-tumbuhan tanpa hewani. Jadinya itu akan seperti begini. Ini yang sudah aku buat, ini frozen, jadinya seperti begini. Tapi kalau sudah dimasak itu akan seperti ini, kan seperti ini. Ini kalau sudah dipanggang, ini dipanggang dengan api sedang, minyaknya nggak usah banyak-banyak, dipanggang kering ini. Jadinya seperti ini. Ini bisa untuk burger, bisa juga banyak macam ya. Aku biasa buat untuk kayak taco, isian taco, atau dicampur dengan kacang panjang, dicampur dengan sayur-sayuran, dipotong-potong kecil, terus dibumbui bubuk paprika seperti begitu. Bubuk paprika atau teman-temannya bubuk paprika. Jadi aku nggak bakalan nunjukin proses awalnya itu, tapi fokus dengan perjalanannya melalui apa yang aku sampaikan. Ini dia. Jadi yang pertama itu aku blender kering oatmeal, di blender kering tanpa air. Nah kalau di blender kering tanpa air itu biasanya sekecil ini. Kalau di blender kering tanpa air itu biasanya lebih mudah untuk dia itu terblender. Kalau dengan air dia agak susah untuk bersatu, untuk dihancurkan di blender seperti begitu. Jadi aku blender kering, enggak pakai air ya, karena kita goalnya itu kita mau supaya patty-nya ini tidak terlalu basah, jadi sedang-sedang begitu, tidak terlalu basah, tidak juga terlalu kering, karena kalau kering susah juga masuk di blender. Jadi kita mulai dari oatmealnya. Ini gimana ya aku nunjukinnya, sebentar. Itu di bagian bawah ini kelihatan gak sih? Nah ini oatmeal yang sudah aku blender tadi. Ini kita melantai di sini karena ada anakku. Terus ini adalah campuran dari kacang putih tadi tuh, kacang tanah putih. Sebenarnya kacang apa aja ya, kacang merah, kacang kidney beans, kacang tanah, pokoknya kacang hitam. Terus itu aku rendam dulu kacangnya selama 2 malam. Terus setelah itu aku microwave atau boleh dididihkan biar agak lembek, terus di blender. Nah pada saat di blender itu pastikan tidak terlalu banyak air, kira-kira airnya tuh 5 sendok makan seperti begitu, jadi jangan basah. Terus aku campur dengan buah beet yang warna merah itu. Nah jadi hasilnya seperti begini. Terus caranya ambil begitu. Nah jadi itu kan aku bilang disimpan semalaman kacangnya, direndam semalaman. Jadi benar-benar aku buat dari nol. Nah ini kacang yang lainnya yang akan masuk di sini.
ini baru aja aku rendam, jadi masih keras ya. Ini garbanzo beans, apa sih namanya ini? Ini kayak kacang kesukaan orang-orang India itu, yang untuk bahan untuk buat hummus. Nah ini garbanzo bean akan aku rendam 2 malam juga. Nah jadi aku rendam kacangnya itu seperti begini. Aku tunjukin dulu kacangnya. Nah ini kayak kacang begini, ini boleh kacang hitam, black beans, ini boleh sekali. Ini juga nanti akan aku rendam, tapi aku buat yang ini dulu. Tadi aku pakai yang kacang putih, pinto beans namanya. Terus di blendernya pinto beans itu dengan ini beet, slice beet. Ini ada airnya di dalam. Tunjukin ya. Ini agak rempong karena ada anak kecil ini di pangkuan. Nah, pakai sendok yang ini aja. Nah ini beatsnya. Ini beats yang kalengan. Semoga bisa kelihatan. Nah ini kan ada airnya itu di dalam. Nah itu aku campur sedikit airnya waktu blender dengan kacang tanahnya itu, kacangnya itu. Begitu. Oke. Terus setelah tadi kacangnya di blender dengan beet itu, jadi yang pertama tadi oatmeal, terus kacang direndam semalam. Boleh juga sebenarnya kacang kalengan sih. Kalau kacang kalengan kan langsung di blender juga oke, karena sudah lembek, sudah siap untuk dimasak begitu, sudah siap untuk diolah. Jadi yang pertama tadi itu oatmeal di blender 2 cup. Terus kacang yang sudah disimpan sudah direndam semalaman. Jadi dia lembek, terus di blender dengan beet kalengan atau beet mentahan, bukan kalengan. Terus setelah itu ditambahkan lentils, whatever. Lentilsnya itu ini agak blusukannya, ini saringannya. Nah kayak begini guys. Ini sudah direbus. Kalau lentilsnya itu nggak usah disimpan semalaman, nggak usah direndam semalaman. Lentilsnya itu nggak usah disimpan semalaman. Dia hanya perlu dididihkan, dimasak sampai mendidih kira-kira 15 menit begitu. Karena dia gampang untuk lembek. Jadi dia tidak perlu disimpan semalaman, direndam air maksudnya. Nah, dia tadi oatmeal, kacang dengan beet, terus lentils. Nah, setelah itu kita mau, ini besok ya, karena aku masih tunggu tadi garbanzo beans-nya itu. Ada garbanzo beans-nya yang akan aku rendam 2 malaman. Mungkin 2 hari setelah ini baru aku campur semua. Terus ditambah ini portabella, jamur portabella. Jadi dia yang besar seperti begini, ini tuh nanti ditumis biasa dengan minyak sedikit, tidak pakai apa-apa, cuma ditumis dengan minyak, dicuci dulu, potong-potong dadu, terus ditumis dengan minyak. Ini nanti akan aku blender dengan garbanzo beans yang aku diamkan 2 malam itu. Terus bumbu-bumbunya
Jadi itu tadi intinya, bahan-bahan intinya itu oatmeal, kacang, berbagai macam kacang, boleh 2 macam kacang, terus lentil, terus beets, itu bahan intinya. Terus bumbunya itu di sini udah aku masukkan garam. Cepat. Nah, di sini udah aku masukkan garam. Garamnya itu 1 sendok makan setengah, 1 sendok makan setengah. Sebenarnya garam itu atau bumbu-bumbu sesuai dengan selera kalian sih, mau bagaimana rasanya teman yang buat, teman yang racik sendiri gitu. Tapi kalau untuk bahan dasar awalnya ini yang aku lihat di YouTube kemarin itu, dia tuh cuma tidak pakai garam, tidak pakai seasoning yang seperti ini yang teman-teman lihat. Bahan dasarnya itu ada ini Marmite. Nah ini aku nggak tahu di Indonesia itu apa namanya. Pokoknya ini yeast extract. Dia bentuknya itu seperti teman-teman lihat kayak begini. Jadi kayak karamel gula merah seperti begitu. Tapi rasanya mungkin tidak manis ya. Ya intinya seperti begitu. Nah ini sedikit aja, 1 sendok teh, 1 sendok teh atau 1 sendok teh lebih. Nah terus pakai nutritional yeast. Nah ini tuh bubuk. Kalau yeast itu diartikan bahasa Indonesia adalah ragi. Nah ini mungkin bubuk ragi, bubuk nutritional ragi. Aku nggak tahu ini dapat di mana, tapi teksturnya itu seperti yang bisa teman-teman lihat, itu seperti begini. Ini semoga ini ya. Kamu duduk kalau begitu dulu ya. Nah, masih buat video ini. Ini cuma 1 kali take. Sudah, biar tidak usah diedit-edit karena makan waktu kalau diedit-edit anak. Ada anakku ini di pangkuan. Jadi ini nutritional yeast. Semoga bisa kelihatan ya. Teksturnya itu agak unik ya. Nah, pokoknya dia tuh gimana ya? Bukan yang bubuk yang halus banget. Nah, terus itu nutritional yeast. Nutritional yeastnya 2 sendok makan. Di YouTube itu aku lihat dia cuma pakai 1 sendok makan, tapi aku pakai 2 sendok makan, kadang lebih. Terus tapioka, tepung terigu tapioka. Nah, tepung tapiokanya ini gunanya supaya dia tuh tidak terpisah-pisah, jadi melekat. Teksturnya itu melekat. Seperti kalau kayak bikin cireng, pentol, terus pakai tapioka flour. Ini tuh hampir sama kayak tepung kanji manfaatnya. Jadi dia melengket. Hampir sama kayak tepung maizena juga manfaatnya, tapi di YouTube itu disarankannya pakai tapioka flour. Mungkin bisa pakai tepung maizena, tapi aku enggak pakai tepung maizena, aku ikuti sesuai dengan di YouTube, tepung tapioka. Ini 3 sendok makan. Jadi garam tadi kan itu opsional. Bisa kalau misalnya teman-teman nggak mau dibumbui dulu boleh, terserah. Yang penting ini dasarnya itu ini dengan nutritional yeast dengan Marmite ini. Nah, terus 4 bahan dasarnya, bumbunya begitu. Terus dengan ini tuh artificial cairan supaya dia itu kayak berasap, baunya, aromanya itu kayak berasap, kayak daging asli, jadinya
dipakaikan ini, atau boleh kalian pakai bubuk chipotle. Bubuk chipotle. Kalau aku pakai ini. Jadi dia tuh ini ya, aku langsung masukkan aja di sini karena ini belum aku masukkan. Ini disarankannya cuma 1 sendok makan, tapi kadang aku pakai 2 sendok makan karena kacangnya agak banyak, kacang yang aku masukkan. Jadi kalau semakin banyak kacangnya, semakin banyak juga bumbu-bumbu tambahannya, seperti begitu. Tangan dulu. Dulu di sini. Nah, sudah berapa menit ini? Sudah 16 menit. Jadi sebenarnya cuma 4 itu yang sesuai di YouTube. Dia cuma mention ini sama tapioka, tepung tapioka dengan ini. Cuma 4 aja. Ini kenapa dia enggak? Berarti selama ini tidak sum.